Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya Allah memberikan kita usia dan juga taufiknya sehingga kita bisa melewati sebuah musim ketaatan, yaitu bulan yang diisi penuh dengan ibadah, bulan Ramadan. Dan tentunya ya, setelah melewati musim ketaatan, sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu kita, yaitu para ulama-ulama, para sahabat, dan juga bahkan para nabi, yang kita bisa lakukan, yang kita harapkan antara lain kita berharap amal ibadah kita diterima. Oleh karena itu, di antara ucapan yang menyebar di kalangan para sahabat Nabi SAW ketika datang selesai atau ketika selesai bulan Ramadan, masuk Idul Fitri, kita ketahui dan itu juga kita ucapkan. Mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari Anda. Maksudnya menerima apa? Menerima amal-amal soleh yang telah dilakukan. Dan memang itu contoh dari para nabi-nabi. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau selesai membangun sebuah bangunan yang sangat penting dalam agama kita yang mulia. Bangunan yang kemudian miliaran orang bertawaf mengelilinginya. Dan juga miliaran orang selama ribuan tahun juga, sebagaimana juga tawaf ribuan tahun, mereka menjadikannya sebagai kiblat, arah sholatnya, yaitu tentunya Al-Bait Al-Haram, Al-Bait Al-Haram atau Ka'bah. Ya. Ketika beliau selesai mendirikan fondasi Ka'bah bersama putranya Ismail alaihissalam, beliau tidak merasa jumawa, tidak merasa sombong dengan sebuah amal ibadah yang sangat luar biasa tersebut. Akan tetapi sebagaimana Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah, beliau berucap, Rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah amal ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan juga maha mengetahui. Ya. Beliau tidak merasa jumawa, tapi beliau merasa penting untuk diterima amal ibadahnya. Taqabbal minna. Kemudian di ayat berikutnya beliau juga mengucapkan watub alaina, dan terimalah tobat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya kau maha penerima tobat dan maha mengasihi kami. Kata para ulama, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam setelah membuat sebuah melaksanakan ibadah yang besar, membangun sebuah bangunan yang paling penting dalam Islam, beliau tetap meminta tobat, watub alaina, dan terimalah tobat kami. Kata para ahli ilmu, karena kita sehebat-hebatnya kualitas ibadah kita yang kita kira, dan juga sebanyak apapun kuantitas yang sudah kita lakukan dalam ibadah, selalu ada kekurangannya, selalu ada celah-celah yang menunjukkan kekurangan dan kelemahan kita. Ya, antara lain bisa jadi tercampur oleh riya, tercampur oleh sum'ah yang merusak ibadah tersebut. Ya. Oleh karena itu, ya betul sekali para sahabat ketika mereka selesai dari musim ketaatan ini, mereka saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima. Ya.
Karena kita belum tentu ibadah kita diterima waktu bulan Ramadan kemarin. Dan itu juga dilakukan oleh ulama-ulama setelahnya. Mereka bahkan ada yang dikatakan sebelum Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa agar sampai di bulan Ramadan. Beres Ramadan, 6 bulan setelahnya, mereka berdoa agar diterima di sisi Allah ibadahnya. Nah, oleh karena ini termasuk yang bisa kita lakukan, ibadah hati yang bisa kita lakukan, atau juga ibadah lisan yang bisa kita lakukan. Kita banyak berdoa agar ibadah kita yang kita akui masih banyak kekurangan di bulan Ramadan kemarin diterima di sisi Allah. Tadi dengan doa tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jemaah sekalian, di antara salah satu bentuk tanda ibadah seseorang diterima, kata para ulama, diharapkan diterima, antara lain dia dimudahkan untuk melakukan amal-amal soleh yang lain, terutama setelah dia melalui masa ketaatan. Tanda diterimanya, dia dimudahkan untuk melakukan amal soleh lainnya, ya. Karena tadi disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau katakan, Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan, bukankah balasan kebaikan melainkan kebaikan itu pula. Artinya ketika seseorang amal solehnya diterima, Allah akan berikan balasan berupa amal baik yang lainnya, ya. Sama seperti proyek, ya. Ketika seseorang pekerjaannya bagus dalam proyek, orang yang bosnya ataupun yang mempekerjakannya ketika puas, itu tentunya akan diberikan proyek lainnya. Bukan kemudian sudah kamu berhenti saja, kamu sudah terlalu bagus. Tidak. Tapi akan kita diberi proyek lain. Nah, walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang jauh lebih mulia dan lebih tinggi. Artinya ketika seseorang ibadahnya diterima di bulan Ramadan antara lain, ketika dia diterima, Allah akan berikan jalan lagi, proyek-proyek kebaikan lagi. Ya, karena dengan proyek di dunia kita bisa dapat, memang saya akhirnya dapat kerjaan lagi, ini mah kerjaan lagi, betul. Tapi kan kita tahu di balik proyek itu ada kerjaan, ada susah payah, tapi kita dapat manfaat, kita dapat upahnya ceritanya. Nah begitu pula dengan ibadah, selain itu hak Allah, ya, upah kita antara lain kita berhak mendapatkan rahmat Allah. Dan ketika mendapatkan rahmat Allah, seseorang urusan dunia dan akhirat akan dimudahkan, tentunya akan dimudahkan, ya. Oleh karena itu kata para ulama, katakan itulah di antara satu bentuk ibadah seseorang diterima di Ramadan, dia dimudahkan untuk melakukan amal-amal berikutnya. Oleh karena itu para ulama mewasiatkan bagi mereka yang sudah memulai ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka janganlah dihentikan di bulan Syawal, ya. Dan ini banyak fenomena seperti itu. Banyak orang yang rajin tarawehan, ya, setiap malam. Bahkan ketika ada tahajud, ya, ikut juga. Artinya dia bisa sholat sampai puluhan rakaat. Tapi begitu selesai Ramadan, malam 1 Syawal, malam takbiran, bablas, sama sekali nggak ada sholat malam, sama sekali. Bahkan 1 rakaat pun. Kadang kita seperti itu, ya. Padahal itu sholat tarawih dan sholat tahajud itu semuanya bagian dari sholat malam yang harus kita lanjutkan. Padahal Nabi SAW bersabda, ahabul a'mali ilallahi adwamuha, amalan yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang dawam, yang terus menerus, continuous dilakukan. Wa in qol, walaupun sedikit. Mungkin kita tidak bisa puluhan rakaat seperti Ramadan, tidak bisa 11 rakaat, tapi saya bisa 9 rakaat, kerjakan 9 rakaat witir. Kalau tidak, saya bisa 7 rakaat, kerjakan. Cuman 5, ya sudah kerjakan. Tapi konsisten. Cuman 3, silakan. Cuman 1, masa 1 tidak bisa? Dan jumlah rakaat untuk witir yang paling sedikit adalah 1 rakaat. Ya, dikerjakan setiap malam. Itu lebih baik cuman 1 rakaat dibandingkan kita lakukan puluhan rakaat tapi cuman setahun sekali. Cuman setahun sekali. Ya. Lebih baik kita tarawih biasa, kemudian kita tiap malam minimal witir 1 rakaat. Karena itu kata para ulama, ini termasuk amalan yang hendaknya dijaga.
Yang berikutnya adalah amalan-amalan lain dalam bulan Ramadan. Ya. Contohnya puasa, kita sudah terbiasa puasa 6 bulan, maka kita juga berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadanan thumma atba'ahu bisittin min syawali kana kasiyamid dahri. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian menyusulkannya, mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti pahala puasa setahun. Pahala puasa setahun. Di sini disebutkan siyamud dahar, ya, puasa 1 tahun. Dan disebutkan barang siapa puasa Ramadan. Kata para ulama, ini adalah salah satu bentuk dari mudawamatu fil amali salih, untuk terus mendawamkan amal soleh. Ramadan kita kemarin puasa, maka berikutnya dengan puasa hari 6 Ramadan. Nah, kita lihat di sini hukum-hukum yang terkait dengan puasa Syawal. Di sini disebutkan kenapa bisa menyamai puasa ad-dahr. Dahr ini ada 2 makna kata para ulama. Yang pertama artinya sepanjang masa, ini dalam bahasa Arab. Yang kedua maknanya setahun penuh. Dalam konteks hadis ini, para ulama cenderung maknanya adalah setahun penuh, setara dengan setahun penuh. Kok bisa pahalanya setahun penuh cuma 6 hari? Imam Nawawi menyebutkan bahwa dalam Islam yang menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang bila beramal soleh itu selalu dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Ya, al-hasanatu bil asri amsalihha. Kebaikan itu selalu minimal dapat 10 kali lipat. Beda dengan keburukan. Dosa seseorang kalau cuma melakukan 1 dosa ditulis 1, 2, 2, 3, 3, tidak dilipat gandakan, kecuali ada orang yang terinspirasi dan mengikuti dosa yang sama yang dia lakukan. Ya. Tapi kalau cuma dosa, dia tidak menunjukkan, dia mengerjakan sendiri, maka dia hanya sesuai dengan yang dia lakukan. Beda dengan amal soleh niat saja dia sudah dicatat sebagai pahala. Amal buruk tidak. Justru amal buruk ketika sudah berniat buruk, lalu dia justru batalkan, nah itu dicatat jadi kebaikan. Tapi amal buruknya dia, niatnya tidak dicatat. Amal soleh dia berniat, dicatat kebaikan. Begitu dia kerjakan, minimal dia mendapatkan 10 kali lipat. Maka kata para ulama, Ramadan 1 bulan. Kalau berarti dapat 10 kebaikan artinya berarti sama dengan 10 bulan. Begitu pula 6 hari di bulan Syawal. 6 hari sama dengan dikali 10 sama dengan 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Jadi totalnya 12 bulan. Ini cocokologi, tapi cocokologi versi ulama, versi ahli ilmu, jadi diterima. Ini yang tadi disebutkan oleh Imam Nawawi. Ya. Artinya, kenapa disebutkan 1 tahun? Ya karena seperti itu. Ya, 10 kali lipat berarti sama dengan 12 bulan. Ya. Kemudian, apakah ya kita bicara mengenai pelaksanaan puasa ini? Apakah harus berurutan? Apakah harus langsung atau seperti apa yang afdol? Dan di sini ada sedikit perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan ya bahwa yang afdol adalah dilakukan langsung setelah Idul Fitri. Ini yang tadi disebutkan oleh sejumlah ulama Syafi'iyah. Dilakukan setelah Idul Fitri, yaitu hari kedua, langsung cambung, dan yang paling afdol sebagai ulama Syafi'iyah mengatakan secara terus menerus. Tanggal kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Dan rupanya ya, ini yang dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah, hal ini menjadi kebiasaan juga. Itulah menjadi kenapa di beberapa daerah di kaum muslimin ya, khususnya di Indonesia ini, di beberapa daerah kita mengenal yang ada judulnya apa Pak? Lebaran ketupat. Ya. Lebaran ketupat. Yaitu apa? Setelah lebaran, puasa Syawal,
6 hari langsung kemudian Lebaran lagi. Bahkan dulu ya waktu saya kecil di kampung bapak saya di Madura itu justru Lebaran ketupat lebih rame, gitu kan? Lebih rame. Jadi istilahnya mereka sempurnakan puasa mereka. Jadi begitu seminggunya berarti pas puasa Syawal selesai, Lebaran ketupat. Ya. Itu jadi alasan. Itu artinya itu jadi dasarnya kenapa di masyarakat kita seperti itu. Di Jawa Tengah juga banyak seperti itu, Bu ya, Jawa Timur. Ya. Lebaran ketupat karena ulama-ulama Syafi'iyah menganggap yang paling afdol seperti itu, berurutan setelah Idul Fitri secara terus-menerus. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua disebutkan oleh sejumlah ulama lain. Mereka mengatakan yang afdol itu nanti setelah tengah bulan. Kenapa? Karena Idul Fitri itu hari makan dan minum, dan kita harus menunjukkan kegembiraan serta syiar tersebut. Sebagaimana Idul Adha. Idul Adha memang ada hari tasyrik, ya, dan juga hari Idul Adhanya. Kita disuruh di sana makan minum dan bertasbih kepada Allah. Ya. Begitu pula dengan Idul Fitri. Jadi hari makan minum. Nanti kalau sudah selesai makan minum, udah tenang, perutnya udah semua udah kenyang, ya. Orang Sunda udah kemerkaan. Baru kemudian dia berpuasa. Ini sebagian ulama. Allahu alam, yang kami kira artinya dari apa yang disebutkan para ahli ilmu, afdoliyahnya ini kembali kepada keadaan masing-masing. Kalau Bapak Ibu jemaah yang istilahnya cuman silaturahmi cuman sehari, salaman sama keluarga dekat, keluarga inti, tetangga segala macam beres, ada tegaduh sahadei, gitu kan? Sehari beres. Besoknya udah apa namanya? Udah nyuci pakaian lagi, udah bersih-bersih gitu. Artinya udah kembali kepada keadaan semula, Bu ya. Dan seperti itu artinya dia nggak ada undangan, nggak ada apa. Puasa saja lebih baik. Puasa lebih baik. Ya. Tapi kalau yang kedua, kalau Bapak Ibu termasuk sosialita, ya, jadi begitu beres hari pertama, hari kedua masih ada lagi ke saudara ini, hari ketiga masih ke saudara ini. Yang kemarin makan opor, sekarang makan lidah, besok makan ini, ya. Besok makan ya semua yang apa kolesterol. Hari kelima baru pingsan. Kebanyakan kolesterol. Nah kalau seperti itu, maka ya tahan dulu puasanya. Kan kita juga nggak enak, kita berkunjung, kemudian aduh saya puasa. Padahal yang punya rumah mungkin sengaja memang buat makanan-makanan istimewa. Ya. Nah jadi dalam hal ini terdapat keleluasaan. Karena sebagian ahli ilmu bilang gitu. Karena soalnya Nabi SAW tidak menyebutkan secara khusus bahwa benar-benar harus berurutan dan harus setelah Idul Fitri. Beliau tidak menyebutkan secara khusus. Jadi ini kesimpulan para ulama saja. Sehingga di sini memang ada perbedaan pandangan. Ya, jadi Allahu a'lam mensyarikan apa yang disebut oleh para ahli ilmu. Saya kira itu kembali keadaan masing-masing. Kalau seseorang tadi ya cuman silaturahminya sehari, ya sudah. Hari kedua lebih baik dia segerakan. Tapi kalau dia ya tadi kesana kesana, apalagi kalau mudik nanti kan di kampung ketemu ini, kita berkunjung sana kemari, ya santai saja, nggak apa-apa, ya kita kemudian selesaikan baru kita berpuasa. Dan puasa Ramadan Syawal ini bisa berurutan, bisa terpisah-pisah, ya. Lalu kemudian bagaimana kalau saya masih punya hutang puasa qadha? Apakah saya boleh sawalan dulu ataukah harus qadha dulu? Harus qadha dulu. Di sini juga ulama ada berbeda pandangan. Sebagian ulama mengatakan harus qadha dulu. Dan ini disebutkan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa? Karena ya namanya qadha ini hutang. Dan juga Nabi SAW mengatakan, nah perhatikan yang kita lihat di teks ini. Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa puasa Ramadan. Ini ahli ilmu menganggap, barang siapa puasa Ramadan. Sudah diketahui, judulnya puasa Ramadan itu berapa lama Pak?
1 bulan. Jadi ketika disebutkan man shoma Ramadan, artinya barang siapa yang puasa Ramadan penuh, kemudian dia ikuti 6 hari di bulan Syawal, ya, artinya maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang puasa 1 tahun penuh. Artinya untuk mendapatkan pahala ini, kata para ahli ilmu, sebagian ahli ilmu, ini berhubungan dengan dia sudah menyempurnakan dulu 1 bulan di bulan Ramadan. Dan kalau dia masih ada hutang, dia sempurnakan dulu qadanya. Sehingga pendapat pertama katakan nggak boleh, harus selesaikan dulu. Harus selesaikan dulu. Kalau nanti diselesaikan qada, saya punya hutang, ya saya sakitnya 20 hari kumaha tuh gitu kan. Ternyata ya dia baru agak baikan ya setelah hari ke-9 ceritanya, hari ke-9 Syawal baru sehat. Akhirnya dia qada langsung. Kan nggak kebagian tuh, artinya Syawalnya udah habis, dia baru selesai qada. Nggak dapat saya. Dan pendapat yang ini menyatakan dia qada saja puasa Syawalnya. Di apa? Di bulan Dzulqa'dah. Bulan setelah Syawal adalah bulan Dzulqa'dah. Maka dia juga qada puasa Syawalnya. Sebagaimana Ramadan diqada, maka ini pun bisa diqada. Seperti itu. Ini yang pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh saja dia mendahulukan puasa Syawal. Walaupun yang lebih afdol, ya, semua ulama sepakat dahulukan dulu qada. Tapi kalau misalnya akhirnya waktunya mepet, boleh saja mendahulukan puasa Syawal. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Kenapa bisa demikian? Karena qada itu hukumnya disebut wajib muwassa. Wajib muwassa. Apa yang disebut wajib muwassa itu? Wajib muwassa ini artinya adalah kewajiban yang sifatnya lapang. Muwassa, leluasa. Jadi dia lapang, bisa dilaksanakan sepanjang 11 bulan. 11 bulan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika beliau semasa hidupnya Nabi SAW, beliau punya hutang puasa, beliau baru kemudian qadanya itu di bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum Ramadan. Apa alasannya? Karena kedudukan Nabi SAW, kata beliau. Ya, artinya beliau sebagai istri, ya, tanda kutip bersiap-siap untuk kepada Nabi SAW terus. Jadi beliau baru di akhir bulan. Artinya kata para ulama, mengqada itu waktunya leluasa. Sedangkan tadi Syawal judulnya puasa Syawal, maka waktunya terbatas. Maka boleh saja, walaupun yang utama selesaikan dulu qadanya, ya. Maka boleh saja kalau dia puasanya atau yang qadanya ini adalah karena alasan ada uzur. Kenapa kemarin kenapa harus diqada? Ramadan kemarin kenapa? Saya sakit, Pak. Ada uzur. Yang kedua, dan sakitnya ini yang disebut dapat kewajiban qada adalah sakit yang diharapkan kesembuhannya. Bisa jadi sakitnya berat, masuk rumah sakit. Kenapa, Pak? Cikungunya. Kenapa? Demam berdarah. Berat, tapi kan dengan istirahat yang benar, dengan biiznillah, dengan izin Allah, dengan minum obat, akhirnya kembali lagi normal. Orang seperti ini dia mengqada, bukan membayar fidyah. Begitu pula ibu hamil dan menyusui, mereka mengqada, ya, mereka mengqada. Kenapa kemarin ke puasa? Ya karena alasan itu. Oh ya, itu berarti termasuk boleh leluasa waktunya sepanjang 11 bulan. Kalau alasannya ada uzur. Tapi beda alasannya, kenapa kemarin nggak puasa, sekarang diqada? Aduh Pak, saya Ramadan kemarin masih baragajul, saya masih bangor kene gitu. Ya, masih bandel, makanya saya 10 hari pertama saya nggak puasa. Hari ke-11 saya kejeduk kepala saya, akhirnya saya mikir jadi tobat gitu kan. Gara-gara kejeduk. Akhirnya dia tobat. Di pertengahan Ramadan dia tobat. Artinya dia kemarin itu 10 hari ke puasa, kenapa? Nggak ada alasan, bangor males gitu puasa.
Tapi kemudian bisa jadi di Syawal dia bertobat, ya. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, dalam keadaan seperti itu, sebagian ulama mengatakan wajib dia bayar secara seketika langsung, tidak menunda-nunda, tidak 11 bulan, langsung dia bayar dulu. Kalau alasannya tidak puasanya karena apa? Karena tidak ada udzur, bangor, ya. Jadi tidak puasa karena kenakalan seseorang, kemaksiatan seseorang, itu menurut ulama 4 mazhab itu jadi hutang, wajib bagi dia membayarnya, dan wajib membayar itu sekaligus, bukan ditunda-tunda. Begitu Syawal, ya dia nggak usah mikirin puasa Syawal dulu, tapi ini dibayar dulu semuanya, dibayar dulu, hukumnya wajib. Nah itu seperti itu. Jadi beda. Yang udzur ini ada dua keadaan, ya. Adapun tadi keadaannya kalau udzurnya diterima, maka terdapat keleluasaan yang afdol dia segerakan. Adapun yang kalau memang tidak bisa, maka nggak apa-apa dia mendahulukan Syawal. Hanya saja ini catatan saja. Sebagian ulama mengatakan bisa jadi seseorang kalau dia melalaikan puasa qadha, lalu dia kemudian hanya puasa 6 hari Syawal saja, padahal dia punya hutang, walaupun udzur, ya, udzur. Maka bisa jadi puasanya sah, ya. Tapi dia tidak mendapatkan pahala 1 tahun penuh. Karena tadi di hadisnya bilang man shoma Ramadan, barang siapa yang puasa penuh 1 Ramadan. Nah, ini pemahaman ahli ilmu. Pemahaman ahli ilmu artinya bisa jadi kalau seseorang tidak ada udzur, dia tidak ada sebab dia mendahulukan Syawal, maka dia tidak mendapatkan pahala setahun penuh. Kenapa? Karena dia belum selesai. Nah, seperti itu, ya. Jadi intinya sebisa mungkin kalau kita ada hutang, kita selesaikan dulu, ya. Kalaupun tidak sudah mepet, sebagian ulama mengatakan boleh saja, walaupun pahalanya tidak sebesar yang dia dahulukan qadha-nya, ya. Dan andaikan dia selesaikan qadha-nya sisa 3 hari, aduh saya cuma dapat 3 hari nih, sisanya gimana? Maka tadi sebagian ulama mengatakan boleh dia qadha puasa Syawalnya sebagaimana mengqadha puasa Ramadan 3 hari berikutnya di bulan Zulqa'dah. Nah, ini antara pendapat sebagian ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama kontemporer di Saudi Arabia seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaannya yang sering ditanyakan, boleh enggak saya gabungkan niat? Nah, kalau misalnya saya punya hutang, saya punya Syawal, kenapa kan digabungin aja? Kan sama-sama puasa, gitu, ya. Nah, di sini memang ada pendapat ulama yang membolehkan. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan boleh, ya. Sebagian lain mengatakan tidak. Kenapa nggak boleh? Ya beda kedudukannya. Yang satu wajib, satu sunnah. Sama seperti kata mereka yang menolak diperbolehkannya, sama seperti kita mau sholat qobliyah zuhur digabung dengan zuhur, boleh nggak? Nggak boleh kan? Sama-sama 4 rakaat tuh, ya, nggak boleh. Oleh karena itu, pendapat Allahu a'lam yang lebih berhati-hati dan kuat adalah tidak boleh, ya, digabungkan niatnya antara qadha dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Dan masalahnya beda juga. Kalau puasa wajib itu ada perbedaan dengan puasa sunnah dalam niatnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat, kita pernah sering bahas. Kita pernah bahas apa perbedaan antara niat puasa wajib, puasa sunnah. Mungkin Bapak-bapak ada yang ingat, Pak? Kalau sunnah, sudah punya niat. Kalau puasa sunnah? Kalau puasa sunnah, Pak? Ya, intinya begini. Kalau puasa wajib, antara lain puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, seseorang bernazar, puasa kafarat, dia harus berniat semenjak malam hari.
Dari kapan? Dari pada maghrib sampai menjelang subuh. Harus ada niatan di antara waktu tersebut. Kapan saja di antara waktu tersebut dia berniat, besok hari dia akan puasa wajib, maka menurut mayoritas ulama, maka sah puasanya. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, man lam yubayyit an-niyati qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat, tidak malamnya tidak berniat untuk siam besoknya, maka tidak ada puasa bagi dia. Jadi kata para ulama dalam puasa wajib, dia harus berniat di malam harinya. Beda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah Nabi SAW pernah, beliau ketika di siang hari di waktu duha, beliau mencari makanan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, kita tidak punya makanan. Maka beliau mengatakan, kalau begitu saya puasa saja. Artinya, kalau seseorang diberitahu mengenai keutamaan puasa Syawal, aduh saya belum puasa nih, tapi saya dari subuh belum makan dan belum minum. Kapan itu? Dia sebelum zuhur. Karena sebagian ulama memberikan batasnya sampai zuhur. Jam 10. Oh, saya baru tahu ada keutamaannya, tapi saya juga belum puasa nih. Tapi belum dari pagi saya belum makan dan minum sama sekali. Dia niat jam 10, apakah boleh? Umumnya ulama katakan boleh. Nah, itu bedanya puasa sunnah. Ya, Pak ya. Jadi memang ada perbedaan. Bagaimana kalau niatnya puasa sunnah dengan puasa sunnah? Saya kan biasa Senin Kemis, ya. Terus saya niatin gabungin sama itu. Apakah boleh? Para ulama katakan boleh, bahkan dapat dua keutamaan insya Allah. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau dalam satu ibadah ada dua faktor, ada dua keutamaan, ya, yang bisa dilakukan, maka insya Allah dia bisa mendapatkan dua pahala. Ya, kalau misalnya digabungin sama puasa Senin Kemis dia niatin, apalagi dia biasa, maka insya Allah dia diharapkan, kita tidak bisa pastikan, mendapatkan dua pahala. Kenapa mereka bilang seperti itu? Karena mereka melihat dari hadis-hadis mengenai sedekah. Sedekah itu, istri-istri para sahabat dahulu, mereka bertanya ke Nabi SAW, bolehkah kami memberikan sedekah kami kepada orang-orang terdekat kami yang bukan tanggungan kami? Ya, misalnya Abdullah bin Mas'ud, istrinya bertanya, saya mau sedekah kemana ya? Ke saya. Loh, masa ke kamu? Iya. Apakah boleh? Tanya kepada Nabi SAW. Yuk tanya, kata Abdullah bin Mas'ud, tanya sendiri. Ya. Akhirnya dia tanya sendiri. Artinya istrinya Abdullah bin Mas'ud ini kaya, Abdullah bin Mas'ud itu miskin. Dan yang berkewajiban memberikan nafkah dalam keluarga kan suami. Istri sama sekali nggak dituntut. Mau istri banyak duit, tetap nggak dituntut untuk kamu harus biaya hidupan keluarga kita ya, karena saya susah. Nggak dituntut. Tetap suaminya yang harus dituntut ya. Nah ketika itu bertanya kepada Nabi SAW. Ketika bertanya ternyata juga perempuan yang bertanya kepada beliau dengan pertanyaan yang sama, tapi dia memberikan kepada kerabatnya, kepada keponakannya dan segala macam. Apakah boleh? Kata Nabi SAW, boleh, walaki ajron, dan kau mendapatkan dua pahala. Pertama pahala sedekah, dan yang kedua adalah pahala menyambung kekerabatan ataupun silaturahmi. Ya. Maka dalam hal ini boleh. Sehingga dalam hal seperti ini diperbolehkannya seseorang berniat dengan dua niat. Pertama puasa Senin Kemis dan juga puasa Syawal. Ataupun biasa, saya sih nggak Senin Kemis, tapi saya puasanya cuma 3 hari saja di tengah bulan. Mobil hari-hari putih. Disebut hari-hari putih karena saat itu bulan lagi purnama, lagi putih-putihnya. Ya. Nah saya niatin sama ayam mulbit, boleh kak? Boleh, kata para ulama. Bahkan itu termasuk diharapkan dapat keutamaan. Seperti itu mengenai puasa Syawal. Ya. Nah, puasa Syawal boleh dibatalin nggak? Saya kan sudah niat nih, apalagi tinggal 1 hari lagi. Ternyata udah undangan halal bihalal. Ya. Ternyata ini halal bihalal. Waduh, teman semua ini nggak enak, saya udah dibuat. Apakah saya boleh batalkan? Tentunya boleh. Puasa sunnah itu seperti raja seseorang itu. Puasa sunnah itu kalau seseorang mau buka, buka. Kalau dia mau lanjutkan, lanjutkan. Nah, tapi dilanjutkan ini tergantung. Kata para ulama, ya kesimpulan dari apa yang disebutkan para ahli ilmu,
Kalau undangannya umum, halal bihalal. Apa ini halal bihalalnya RW atau halal bihalalnya Masjid Al-Kautsar? Kan artinya umum, yang hadir banyak. Kalau kita menghadiri kemudian kita nggak makan, nggak masalah. Saya mau puasa aja. Tapi kalau khusus yang diundangnya khusus buat bapak ini. Bapak saya undang ya, sekeluarga ya, untuk silaturahmi di rumah saya. Kita udah nyiapin makanan-makanan. Nah kalau kita yang diundang, maka tidak bijak, ya. Undangannya ngedadak misalnya, ya. Undangannya ngedadak. Maka tidak bijak bila kita kemudian kita hadir lalu kita berpuasa, ya. Karena tentunya dia sudah susah payah memasak buat kita, ya. Sengaja mengundang, ya. Nah kalau undangan khusus seperti ini, maka kata para ulama yang afdol batalkan saja. Tapi kalau umum, maka yang afdol teruskan puasanya. Seperti itu Pak ya. Jadi ada kaidahnya. Kalau umum teruskan, kalau khusus dia yang afdol buka, ya, berpuasa dari puasanya, ya. Itu mengenai puasa Syawal. Bagaimana dengan puasa qadha? Karena mungkin ada di antara kita yang waktu Ramadan kemarin tidak sempurna, ya. Tadi kita sebutkan qadha itu bisa untuk siapa? Untuk orang yang sakit, dengan sakit yang sulit, yang bisa diharapkan kesembuhannya. Tapi kalau sulit diharapkan kesembuhannya karena usia tua, karena penyakitnya berat, maka tidak usah bikin qadha, langsung saja fidyah. Kalau dia sulit diharapkan kesembuhannya, ya. Nah tapi kalau diharapkan tadi yang walaupun berat tapi nanti insya Allah sembuh kok, biasanya kalau pengobatannya benar, nah itu dia qadha, nggak usah ngomongin fidyah, gitu kan. Yang kedua adalah orang yang safar. Bapak kemarin mudik, ibu-ibu mudik, ya 7 hari, ya silahkan. Kalau perjalanannya sesuai dengan yang disebutkan oleh syariat, yaitu menempuh perjalanan selebih dari 4 burun, kira-kira di atas 80 km. Dengan tujuan mubah, untuk umroh, untuk silaturahmi, untuk pekerjaan, atau untuk studi, itu diperbolehkan, maka boleh dia tidak berpuasa saat itu dan kemudian dia qadha. Ya. Yang berikutnya ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui, mereka semua ada qadhanya, ya. Kecuali ibu hamil dan menyusui yang dia khawatir terhadap anaknya saja. Anaknya saja dia, kenapa Bu nggak puasa? Saya sehat, cuman anak saya ini kurang sehat. Saya kan menyusui, atau jabang bayi saya kata dokter perkembangan janinnya kurang bagus, jadi saya diminta untuk tidak puasa. Kalau karena anaknya saja, dia selain mengqadha dia juga harus membayar fidyah. Ini pendapat yang pula dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ulama-ulama terdahulu itu tidak ada yang mengatakan ibu hamil dan menyusui itu hanya fidyah saja. Pasti ada qadhanya, ya. Seperti itu. Kemudian seseorang bisa membayar qadhanya tadi 11 bulan. Adapun kalau dalam 11 bulan tersebut dia tunda-tunda tidak membayar, kemudian datang Ramadan berikutnya, maka selain dia harus membayar puasanya, dia juga harus membayar fidyah. Contohnya begini, kita punya hutang puasa tahun 2024. Berapa hari Pak? 5 hari aja sih, waktu itu saya lagi safar. Kemarin 11 bulan, kita nanti. Taunya datang Ramadan. Sadar gak sadar tiba-tiba Ramadan, gitu kan, kemarin. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita puasa biasa. Tapi sekarang Syawal, kita harus bayar yang Ramadan tahun lalu itu. 5 hari plus apa? Membayar fidyah. Kenapa? Karena kita tunda-tunda karena kelalaian kita. Beda dengan seseorang yang tidak lalai tapi kondisinya ibu hamil dan menyusui. Setelah hamil melahirkan kapan? Ini pas habis lebaran melahirkan. Akhirnya menyusui. Nah, dia masih lemah kondisinya. Akhirnya dia sampai Ramadan berikutnya nggak sempat untuk qadha, ya. Begitu selesai menyusui, ya,
dia nggak bisa puasa, hamil lagi, gitu kan? Hamil lagi, kemudian ya ada yang kayak gitu Bu? Ada ya, banyak ya. Jadi saya aja gitu. Sudah gitu apa? Hamil lagi, kemudian menyusui lagi. Akhirnya baru bisa bayar 3 tahun kemudian, 2 tahun kemudian. Apakah dia harus kena fidyah juga kalau cuma qadha saja hukumnya? Tidak, karena dia menundanya bukan karena kelalaian, tapi karena ada uzur. Kalau ada uzur, tidak ada masalah bagi dia. Tapi kalau kelalaian, maka menurut ulama 4 madhab, selain dia harus bayar hutang qadha-nya, juga harus membayar fidyah sesuai dengan harinya. 5 hari tidak makan, 5 hari tidak puasa tadi, qadha ya, maka 5 kali memberi makan orang miskin. Seperti itu. Bagaimana dengan orang tua saya? Ramadan misalnya, atau kerabat saya meninggal waktu bulan Ramadan, punya hutang puasa. Ini gimana? Nah, di sini ulama memperinci. Kalau dia puasa masuk bulan Ramadan, kemudian sempat puasa, atau mungkin dia nggak puasa karena sakit dari awal, kemudian meninggal di tengah Ramadan, apakah itu jadi hutang? Jawabannya tidak. Kalau kondisi seperti itu. Kenapa? Karena kondisi dia memang tidak mampu saat itu. Atau misalnya dia bulan Ramadan sempat puasa Pak 20 hari, 10 hari kemudian terakhir dia sakit. Begitu sampai Syawal tambah sakit lagi sampai kemudian meninggal. Artinya nggak ada waktu buat dia mengqadha. Nggak ada waktu buat dia mengqadha. Kenapa? Karena sakit terus, sambung apa sakit. Maka orang seperti ini pula tidak ada kewajiban apa-apa. Bagi ahli warisnya, bagi walinya tidak ada kewajiban apa-apa. Berbeda halnya dengan seseorang yang waktu hidup dia sakit, misalnya sakit 10 hari. Kemudian lebaran sembuh. Lebaran sembuh, sehat sampai 1 bulan Syawal sehat. Bulan Zulqa'dah sehat. Bulan Zulhijjah, tapi dia tidak bayar. Kewelah, santai lah 10 hari ya. Taunya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan haji, sakit, terus meninggal. Dan dia punya hutang berapa tadi? 10. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, kalau itu hutang. Karena dia masih punya waktu untuk, dan dia bisa untuk membayarnya, tapi dia tidak membayar. Hutangnya berupa apa? Nah, di sini ulama berbeda pendapat. Tapi di antara pendapat yang terkuat, yang pertama dia harus diqadha. Sama siapa? Sama ahli warisnya atau walinya. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, beliau mengatakan, man mata wa alaihi syam, barang siapa yang meninggal, ya, dalam hadis Bukhari, dan dia memiliki hutang puasa, maka kata Nabi SAW, soma anhu waliyuh, maka berpuasalah atas nama dia walinya, atau maka hendaklah walinya berpuasa atas nama dia. Walinya siapa? Misalnya keluarganya, anaknya, kakaknya, adiknya, puasa atas nama dia. Punya 10 hari, ganti 10 hari. Nah, kalau ternyata ini anak-anaknya ahli warisnya Pak, ya, si bapaknya sakit. Cuman si bapaknya kan usianya 100 tahun sakit, kemarin masih kuat. Anak-anaknya 80 tahun. Jadi lemes semua. Mau diqadha juga kita semua pada lemes katanya. Nah, kalau gitu bagaimana? Maka seperti itu boleh membayar fidyah. Boleh membayar fidyah atas nama si bapaknya 10 hari beri makan 10 orang miskin. Nah, seperti itu ya. Tapi itu hutang. Jadi silahkan diselesaikan. Kalau kondisinya orang tersebut memiliki kesempatan untuk mengqadha tapi dia tidak kunjung mengqadha kemudian meninggal, maka itu jadi hutang. Beda dengan kondisi pertama. Kondisi pertama dia memiliki waktu untuk mengqadha tapi dia sakit lagi. Ya, di bulan Syawal dia misalnya sebulan penuh dia sakit lagi. Maka dia tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban apapun buat ahli waris ataupun buat walinya. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila ada diskusi ataupun pertanyaan kami persilahkan. Silakan, Pak. Iya.
Doa, doa. Maksudnya gimana? Oh, kepada Allah. Tidak, itu ucapan kepada orang lain. Kalau kepada Allah kita bisa doa Nabi Ibrahim tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu bisa. Kalau untuk itu ucapan kepada orang-orang. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. 127 dan 128. Ya. Ya. Baca di luar Ramadan boleh nggak? Ya. Diucapkan di luar Ramadan. Iya. Iya. Kalau bab doa itu bab yang leluasa kata para ulama. Ya. Jadi artinya karena doa itu boleh pakai bahasa kita sendiri, walaupun yang utama dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dalam hal seperti itu, para ulama mengatakan boleh saja kita baca sepanjang tahun. Ya. Seperti dijelaskan oleh salah seorang ulama Madinah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau katakan, karena doa ini terdapat keluasaan, maka boleh saja seseorang baca di luar Ramadan. Boleh, ya. Seperti itu. Itu yang di WhatsApp Pak ya. Saya kira kemarin sempat ada yang lihat acara TV gitu ya. Itu yang Bapak bilang itu acara TV ya. Kalau nggak salah ada di WhatsApp disebar sama orang-orang ya. Enggak, tetap seseorang itu ya dia itu alasannya seolah-olah sangat dramatis ya. Kalau saya puasa ada 5 orang tidak puasa. Itu kan seolah-olah dramatis dia mengorbankan diri. Padahal dalam Islam itu tidak ada konsep lilin. Kita menerangi orang lain terus kita sendiri terbakar, itu nggak boleh dalam Islam. Dalam Islam itu konsepnya apa? Konsepnya Bapak dalam pesawat. Dalam pesawat kalau terjadi suatu darurat, sebelum kasih apa namanya selang pernafas, apa namanya itu oksigen kepada orang lain, suruh apa dulu Pak? Pakai kita sendiri kan sebelum ke orang lain. Itu dalam Islam. Ya, ku anfusakum, jagalah diri kalian sendiri, wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api neraka. Nah, jadi sebenarnya ini seolah-olah dramatis dan ya saya lihat juga itu seolah-olah Ustadz ini sangat bijaksana, padahal tidak tepat. Ya. Artinya apa? Kenapa harus dikatakan kalau saya berpuasa ini nggak lima berpuasa? Artinya saya ini memang nggak bisa berpuasa. Kenapa dia nggak khususan kepada Allah meminta pertolongan bahwa insya Allah saya kuat untuk berpuasa? Terkadang para pekerja keras ini itu masalah mindset. Dia nganggap kerjaan saya nggak bisa nih kalau saya puasa, saya kehilangan konsentrasi. Masalah mindset. Saya ingat salah seorang tanda kutip komposer di Indonesia yang terkenal ya. Dia pernah diwawancara di TV, karena saya tahu karena di TV pas dia diwawancara. Dia nggak puasa Pak, sepanjang tahun tuh dia nggak pernah puasa Ramadan. Kenapa? Saya kan pekerja, saya kalau ini jadi orang bermudah-mudahan dalam seperti itu. Dalam masuk kan saya bekerja, saya mulia untuk menghidupi ada anak yang saya tanggung begini. Seolah-olah Islam itu ya tidak cocok bagi sebagian orang syariat puasa. Padahal kan kita punya waktu setahun, ya kita atur gimana. Kalau orang yang memang misalnya pekerjaannya, aduh saya ada pekerjaannya seperti ini, kata para ulama, mereka katakan hendaknya dia bertawakal kepada Allah ya. Pertama nah ini pentingnya, makanya ibadah itu bukan ibadah fisik saja, tapi ada ibadah hati, tawakal. Ya. Dia bisa pilih waktu misalnya pekerjaan kalau memungkinkan pekerjaan yang keras,
Kalau tidak malam lah, saya minta shiftnya malam. Kalau tidak memungkinkan, saya minta atau pekerjaannya bosnya jangan dikasih kerjaan di bulan Ramadan, tapi mungkin kerjaannya yang lain. Misalnya ya kalau bangunan ya pekerjaan yang lebih ringan. Atau kalau tidak dia husnuzon kepada Allah, dia bisa mampu melaksanakan pekerjaannya. Kalau sudah setengah mati, dia bekerja ternyata kepayahan membahayakan dia, maka boleh dia berbuka, tapi dia harus niat dulu. Nanti berbuka juga niatnya buat diqodho, ya. Tapi dia untuk nanti diqodho, tidak bermudah-mudahan. Atau kalau tidak dia bertawakal kepada Allah, dia mencari pekerjaan yang tidak berat ya ketika di bulan Ramadan. Dan ini masalah keyakinan, keimanan. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah lah pemberi rezeki ya sejati bagi manusia, maka jalan itu akan terbuka. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah", barang siapa bertakwa kepada Allah, ya, yarzuqhu makhraja. Allah akan memberikan dia ja'alahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan urusannya mudah. Dalam ayat lainnya dalam surat At-Tolaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Wa may yattaqillah ya. Allah akan berikan, barang siapa bertakwa kepada Allah akan berikan dia jalan keluar dari masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Jadi saya heran juga itu, saya lihat di beberapa ini yang Bapak bilang ya di WhatsApp itu seolah-olah bijaksana, fikih itu begini-begini. Ada suhuzon kepada Allah. Allah seolah-olah memberikan syariat puasa ini hanya cocok bagi sebagian orang saja. Ya. Iya bayar pas libur apa? Seolah-olah ini kadang yang zaman kita kan senangnya, oh ini menyejukkan. Menyejukkan itu istilahnya, lo gampang lah. Serba gampang itu dianggap menyejukkan gitu kan. Padahal itu sebenarnya ada hawa nafsu di situ ya. Kayak seperti itu. Nah, ini makanya penting sekali pendidikan keimanan itu penting. Ya, artinya kita belajar keimanan itu bukan sekedar rukun iman itu apa? Iman kepada Allah cuma menyebutkan, bukan. Tapi apa bentuk iman kepada Allah? Antara lain kita meyakini bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang mulia seperti Ar-Razzaq, Al-Wahhab yang memberi karunia. Ketika kita pahami bahwa Allah Ar-Razzaq, kita meyakini bahwa pemberi rezeki itu secara mutlak adalah Allah. Pekerjaan kita, bos kita, itu hanya wasilah sampainya rezeki kepada kita. Kalau Allah hendaki kita diberikan dari arah manapun nyampe. Kalau Allah kemudian kehendaki kita terhalangi, akan terhalangi. Betapapun usaha yang kita lakukan. Ya. Nah ini artinya yang perlu difahamkan adalah masalah keimanan dalam masalah ini. Ya, seperti itu Pak. Itu jadi subhat saya kira ya. Silakan Pak. Assalamualaikum. Habis sahur. Takbiran ya. Baik, kalau Idul Fitri pendapat yang terkuat umumnya ulama katakan dia takbirnya mutlak. Takbir mutlak itu kita bisa baca kapan saja, bukan takbir muqayyad seperti Idul Adha. Idul Adha itu takbir muqayyad, habis sholat kita takbiran. Tapi kalau Idul Fitri tidak. Idul Fitri itu dibaca kapan saja, tidak terikat dengan waktu sholat. Kapan dimulainya? Dimulainya semenjak terbenamnya matahari di akhir Ramadan, ya kita sebut malam takbiran, sampai sholat Id. Begitu sholat Id sudah selesai. Ya, tidak kemudian takbiran lagi. Yang lucu saya lihat di sini di Antapani berapa tahun yang lalu, Idul Fitri habis di hari Idul Fitri ya, bahkan hari kedua aja mungkin, habis sholat takbiran. Jadi, berarti kurang tepat ini Pak, tidak tepat ya. Kalau takbir Idul Fitri itu tidak, kalau Idul Fitri itu tidak muqayyad, dia tidak terikat. Ini disebutkan pendapat ulama 4 mazhab ya. Idul Adha, muqayyad itu Idul Adha. Idul Fitri tidak ini. Dan sampai sholat Id ya, seperti itu. Allahu a'lam. Setelah sholat itu ada takbir juga kan? Iya, itu namanya muqayyad. Takbir muqayyad itu disebutnya. Muqayyad itu terikat. Terikat dengan apa? Dengan waktu sholat. Itu ada pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Dimulai menurut jumhur dimulai tanggal 9 dari hari Arafah. Tanggal 9 sampai selesai hari tasyrik, hari pada asar, hari tasyrik setiap kali sholat. Tapi kalau Idul Fitri
umumnya ulama katakan tidak ada takbir muqayyad, yang ada takbir mutlak. Makanya takbir mutlak kan orang-orang takbiran kadang semalaman. Walaupun tidak disyariatkan memaksakan diri sampai begadang takbiran tuh nggak perlu ya. Tapi dia bisa dari malamnya, dari matahari tenggelam dia takbiran ya. Sampai sholat Idul Fitri sudah selesai. Nah, itu pendapat umumnya ahli ilmu ya, seperti itu Pak. Ya. Allahu a'lam bishawab, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.